biasanya tuh nggak terjadi pada semua cabur gitu. Jadi hanya pada beberapa cabur saja yang memang penggunaan dari shoulder joint-nya atau ekstremitas atasnya memang cukup tinggi gitu ya dalam permainan olahraganya. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Kita di sini akan membahas terkait shoulder impeachment. Itu di mana shoulder impeachment ini ada beberapa yang menyebutkannya bahwa ini adalah adanya sindrom gitu ya, sindrom penjepitan pada apa namanya shoulder joint pada sendi bahu. Tadi menyebutnya seperti itu. Di mana untuk shoulder impeachment ini sendiri gitu ya, sebenarnya untuk patologis ini sangat kompleks gitu. Jadi shoulder impeachment itu nanti ada banyak sekali penyebabnya. Jadi mungkin kalau misalkan apa namanya ankle sprain ya berarti di situ terjadinya sprainnya pada ligamennya. Sedangkan untuk sampai adanya shoulder impingement itu biasanya terdiri dari beberapa patologis, kondisi patologis yang terjadi pada sendi bahu itu sendiri. Nah, mungkin di sini kita mengulang kembali gitu ya, mengingat kembali terkait dari struktur anatomis sendi bahu. Kita tahu bahwa sendi bahu itu merupakan sendi yang sangat kompleks gitu ya, di mana apa namanya dari mulai dari pergerakannya gitu ya kemudian dari struktur pembentuk tulang struktur pembentuk sendinya itu kan ada banyak sekali kalau misalkan apa namanya kayak apa sendi-sendi yang lain gitu ya mungkin hanya ada apa namanya beberapa sendi di situ mungkin hanya ada 1 sampai 2 sendi saja yang kecil-kecil gitu ya. Tapi untuk yang di shoulder joint itu kan dia termasuk sendi yang kompleks jadi ada banyak di situ nggak hanya glenohumeral joint saja gitu ya tapi juga masih banyak sendi yang lain meskipun walaupun kecil gitu ya misalkan sternocapsular joint ya kan kemudian mungkin acromioclavicular joint yang mana itu termasuk bagian dari sendi bahu. Nah, kemudian memang yang paling besar dalam sendi bahu itu kan adalah yang glenohumeral joint-nya ya, sendinya ya, yang memang apa namanya sangat terlihat besar gitu. Mungkin ada yang mengatakan bahwa atau mungkin masih ada yang mengira bahwa kalau sendi bahu itu ya si glenohumeral joint itu saja gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau misalnya kita bicara soal joint ya itu masih ada banyak sendi selain dari glenohumeral joint. Mungkin karena glenohumeral joint yang besar itu yang dikirain sebagai shoulder joint-nya. Nah, di mana untuk shoulder joint itu sendiri termasuk dalam apa namanya jenis sendi yang ball and socket joint gitu ya, di mana merupakan sendi peluru gitu ya, yang gerakannya ini ke segala arah, di mana untuk bentuk gitu ya dari si kavitas glenoidalisnya ini ternyata dia lebih cekung gitu sedangkan untuk yang apa namanya kaput humerinya dia cenderung lebih cembung sehingga ketika si kaput humeri ini dia menempel gitu ya masuk pada si kavitas glenoidalis ini dia untuk posisinya ini seperti kayak nggak bisa langsung mencakram semuanya gitu kalau misalkan hip joint gitu ya meskipun dia apa namanya uh, ball and socket juga gitu ya antara si acetabulum dengan si kaput femurnya ini kan dia kayak pakem gitu masuk kayak gitu sedangkan kalau shoulder joint itu enggak sehingga untuk stabilitatornya gitu ya, untuk menjaga agar si kaput humerinya ini tetap berada pada si kavitas glenoidalis gitu ya enggak gampang bergeser kanan kiri gitu sehingga rentan apa namanya untuk terjadi dislokasi maka pada shoulder joint ini ada tambahan stabilitator yang mungkin masih ingat bahwa di shoulder joint itu ada tambahan ya berupa rotator cuff yang terdiri dari uh, empat apa namanya uh, empat otot gitu ya yang mengelilingi si apa namanya shoulder joint itu sendiri ya kan ada yang mungkin uh, masih ingat ya ada apa aja mungkin dari rotator cuff ada 4 ada supraspinatus kemudian ada apa lagi ada apa lagi rotator cuff terdiri dari apa aja? Spinatus, teres minor, sama subscapularis, Bu.
Subscapularis, satu lagi Infraspinatus, Bu. Teres minor, infraspinatus. Bu. Ya, supraspinatus, teres minor, subscapularis, dan juga supraspinatus. Nah, itulah 4 otot yang termasuk dalam rotator cuff, gitu, yang dimana dia mengelilingi si shoulder joint, sehingga dia memberikan stabilisasi agar si kaput humerinya ini nggak gampang bergeser atau terjadi dislokasi, gitu ya. Beda dengan sendi yang lain. Untuk stabilisatornya mereka cukup dengan ligamen saja, gitu. Mungkin apalagi sendi-sendi yang seperti hing joint gitu ya, sendi apa namanya engsel gitu kan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan yang shoulder joint dia ada stabilisator tambahan berupa uh, rotator cuff. Nah, untuk shoulder impingement itu sendiri atau ada yang menyebutnya sebagai sindrom apa namanya penjepit pada bahu gitu ya. Ini merupakan suatu kumpulan gejala nyeri bahu yang timbul akibat adanya jepitan ataupun penekanan pada tendon dan juga bursa di sendi bahu bagian atas. Itu jadi memang shoulder impingement ini salah satunya penyebabnya karena adanya tears gitu ya, luka sebenarnya atau penekanan pada tendon. Khususnya di sini ada tendon supraspinatus ya dan juga bursa apa namanya yang ada di sendi bahu bagian atas. Nah, di mana untuk sampai terjadi luka itu memang nggak semua gerakan shoulder bisa menyebabkan gerakan tersebut, tapi memang ada beberapa gerakan khususnya abduksi ya, gerakan abduksi atau gerakan mengangkat tangan ke atas itu yang bisa menyebabkan terjadinya shoulder impingement atau luka pada tendon tersebut. Nah, di mana beberapa contoh aktivitas yang bisa sampai menyebabkan terjadinya shoulder impingement ini seperti misalkan pada pekerja ya, misalkan pada tukang kayu, kalau misalkan pekerja ya, misalkan daripada masyarakat umum biasanya pada tukang kayu atau memang yang kerja ini lebih banyak menggunakan atau melakukan gerakan seperti abduksi shoulder. Nah, di mana gerakan tersebut itu berulang kali dilakukan gitu ya, intens gitu dan berlebihan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya shoulder impingement. Atau kalau misalkan dalam dunia olahraga ada beberapa cabang olahraga memang yang beresiko untuk mengalami shoulder impingement ini sendiri. Yang antara lain pertama mungkin ada baseball, kemudian ada tenis lapangan, bahkan renang untuk khususnya untuk apa namanya gerakan-gerakan tertentu ya, teknik renang tertentu yang banyak menggunakan ataupun banyak menggerakkan shouldernya atau lengannya ke arah abduksi. Kemudian selain itu juga ada bola voli. Jadi permainan atau cabang olahraga itulah yang memiliki resiko gitu ya untuk sampai menyebabkan terjadinya shoulder impingement. Nah, tapi memang rata-rata ya memang keempat inilah kalau misalkan di lapangan gitu mungkin bisa kita lihat kembali dari basic ataupun teknik dalam bermain olahraga tersebut, baseball, tenis, itu kan paling banyak menggunakan shoulder ya, shoulder joint gitu ya. Jadi di situ sampai beresiko sampai terjadi shoulder impingement. Nah, di mana selain dari gerakan yang berulang pada shoulder joint khususnya ke arah atas ya, ke arah abduksi yang sampai akhirnya menyebabkan penekanan pada tendon dan juga bursa supraspinatus gitu. Nah, ternyata ada beberapa kondisi juga yang bisa menyebabkan terjadinya shoulder impingement meskipun gerakan abduksi yang mereka lakukan itu tidak sebanyak mungkin atlet tenis atau atlet baseball gitu yang memang atau lempar cakram dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa kondisi pada tulangnya gitu ya, apa namanya pada shouldernya, pada struktur pembentuk shoulder joint itu sendiri yang sampai bisa menyebabkan terjadinya shoulder impingement. Contohnya adanya kondisi malalignment. Jadi malalignment ini apa kelainan bentuk tubuh ini ya, bentuk struktur anatomis apapun gitu. Salah satunya kalau misalkan di sini adanya bone spur pada akromion gitu. Jadi atau posisi dari akromionnya ini ternyata ada beberapa orang dia memiliki apa namanya akromionnya dia lebih panjang gitu sehingga terjadi penekanan pada si tendonnya. Nah, di mana terjadinya rotator cuff tears itu gitu terutama tendon supraspinatus itu ya bisa menyebabkan terjadinya shoulder impingement. Nah, dari kedua kejadian inilah sampai akhirnya muncul gejala nyeri bahu ataupun penjepitan bahu tersebut. Nah, ini ada misalkan contohnya
kondisi gitu ya, adanya inflamasi atau peradangan pada tendon supraspinatus, di mana ketika bisa kita lihat ya ketika posisi diam gitu, ketika posisi anatomis dan juga ketika dia dalam posisi abduksi gitu ya, mengangkat lengannya ke atas. Nah, jadi ketika kita abduksi gitu, kita melakukan gerakan abduksi shoulder, nah bisa dilihat bahwa tendon supraspinatus ini dia akan terhimpit gitu ya dari dia kejepit oleh si kaput apa namanya humeri dengan si bagian akromion. Nah, sehingga ketika gerakan ini berulang, akhirnya kan penjepitan yang terjadi pada tendon supraspinatus ini kan juga semakin parah ya, semakin intens juga sampai menyebabkan terjadinya bisa menyebabkan terjadinya tears di situ, adanya luka, kemudian pada terjadinya apa namanya bengkak dan apa namanya inflamasi gitu ya pada tendon supraspinatus. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri bahu ataupun misalkan khususnya shoulder impingement tersebut. Nah, selain dari adanya penjepitan pada si tendon tersebut, sebenarnya tendon ini kan di bawahnya itu ada bursa. Jadi nggak hanya pada tendon supraspinatus saja, tetapi pada bursanya pun dia juga akan mengalami penjempitan. Nah, makanya di sini disebut sindrom atau nyeri bahu yang terjadi karena adanya tendinitis gitu ya pada tendon supraspinatus dan juga pada apa namanya bursa subakromial itu disebut sebagai shoulder impingement. Nah, ini ya, ini untuk yang apa namanya bursa tadi kalau misalnya yang tadi bisa kita lihat untuk peradangan yang terjadi pada tendon supraspinatusnya. Nah, ini kalau misalkan pada bursa. Jadi posisi bursa ini kan tadi dia berada di bawah si tendonnya gitu ya, di bawah tendonnya sehingga apa namanya dia juga akan mengalami penjempitan ketika uh, tangan kita, lengan kita ini bergerak ke arah abduksi. Yang mana kalau misalkan itu berulang itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan ataupun inflamasi pada bursa dan juga pada uh, tendonnya. Nah, selain dari apa namanya gerakan yang berulang sampai dia bisa menyebabkan tendinitis maupun bursitis gitu ya sehingga sampai terjadi apa namanya shoulder impingement, ternyata tadi kan sudah disebutkan bahwa pada kondisi tertentu khususnya yang adanya malalignment gitu, jadi ada apa namanya kelainan bentuk gitu ya dari si akromeon, ternyata dia juga bisa menyebabkan shoulder impingement. Nah, normalnya gitu ya, normalnya seharusnya dari akromeon itu posisinya dia flat. Jadi dari ujung akromeon itu dia seharusnya itu flat gitu ya. Jadi bisa dilihat yang gambar sebelah kiri gitu, yang paling kiri bisa dilihat. Nah, seharusnya dia posisinya seperti ini sehingga dia akan terjadi penjepitan kalau misalkan si lengannya ini bergerak ke arah abduksi shoulder. Nah, tapi pada kondisi tertentu, pada orang tertentu gitu, ada yang memiliki akromionya ini dia lebih hook, jadi lebih kayak agak lebih ada lebih panjang gitu. Kemudian posisinya itu dia kayak melengkung. Sehingga kalau misalkan dalam posisi yang seperti ini gitu, kita tahu bahwa di bawah dari akromion ini kan adalah si tendonnya gitu, dan bawahnya lagi ada brusanya. Sehingga meskipun dia tidak bergerak, jadi dengan kata lain dia dalam posisi yang diam, dalam posisi yang anatomis yang seharusnya tidak terjadi penjepitan pada si tendon apa namanya supraspinatus tersebut, karena posisi si akromionya seperti ini ya dia pasti akan selalu terjepit gitu ya, dalam posisi diam pun dia akan terjepit, apalagi ketika lengannya itu digerakkan ke arah abduksi, maka itu akan semakin terjadi penjepitan yang kuat gitu ya. Nah, selain uh, apa namanya alignment gitu ya pada bentuk akromion, ternyata ada juga pada beberapa orang itu yang memiliki bone spur pada akromionnya. Nah, kalau misalkan yang normal akromion itu kan posisinya sepertinya tadi flat ya kan, kemudian apa namanya ya dia posisinya atas bawah sama si tendonnya gitu ya pada tendon supraspinatus. Nah, tapi ketika akromion memiliki bone spur, nah di mana bone spur ini dia apa namanya ke arah bawah gitu ya, sehingga si tendon ini dia akan semakin terhimpit, terjepit
gitu ya. Dia sama posisinya kayak si yang apa namanya hook acromion ini yang dia apa namanya lebih panjang, lebih lancip gitu ya. Lebih lancip posisinya. Jadi ada beberapa kondisi atau beberapa pasien gitu ya, dia tidak apa sering melakukan, maksudnya dalam keseharian mereka tidak banyak melakukan gerakan pada shoulder khususnya ke arah abduksi gitu ya. Mereka juga bukan pekerja yang memang ke arah banyak melakukan gerakan tersebut, tapi mereka banyak yang mengeluhkan atau terdiagnosa shoulder impingement ya. Salah satunya karena ini, salah duanya gitu ya. Apakah mungkin adanya bone spur pada akromionya atau ternyata bentuk dari akromionya dari sananya gitu memang sudah dalam posisi yang hook seperti ini. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya shoulder impeachment. Nah, ada teori lain gitu bahwa shoulder impeachment ini dia merupakan gitu ya pasta dan juga slap. Jadi pasta lesion dan juga slap lesion. Nah, di sini kalau pasta sebenarnya pasta dan slap itu singkatan gitu ya. Pasta itu partial articular surface ya, supraspinatus tendon avulsion. Sedangkan kalau untuk yang slap ini superior labrum tir ya anterior to posterior bisa klop. Jadi apa namanya ada yang mengatakan bahwa shoulder impingement itu adanya lesi gitu ya lesi pada sebagian dari tendon supraspinatus kemudian juga adanya luka pada labrum gitu ya pada bagian depan sampai posterior basic root. Nah, jadi mungkin di sini ada video gitu ya. Nah, ini apa bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, ada suaranya nggak? Enggak ada. Ada oke nanti mungkin bisa diamati dulu ya. Nanti akan saya kirim.
Oke, jadi itu mungkin penjelasan terkait apa namanya antara yang slap lesion dan juga yang pasta lesion gitu. Jadi memang shoulder impingement ini untuk patologisnya sendiri itu ada banyak penyebabnya gitu. Jadi nggak hanya apa namanya terjadinya tendinitis gitu ya pada tendon supraspinatus atau mungkin hanya adanya penjepitan pada bursanya sampai terjadi bursitis gitu pada subacromial, tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini tuh kedua-duanya gitu. Jadi ketika melakukan gerakan yang berulang, khususnya gerakan yang mengangkat tangan ke atas ataupun salah satunya melempar gitu, maka kedua ini pasti akan terjadi gitu sampai akhirnya menyebabkan terjadinya atau yang disebut sebagai shoulder impingement sendiri. Nah, kemudian pun gejala gitu permasalahan yang terjadi pada shoulder impingement yang pertama adalah nyeri saat mengangkat tangan ke atas ataupun ketika saat diturunkan. Nah, gitu ya, karena dalam posisi apa namanya mengangkat tangan gitu ya, itu kan posisinya mereka semua terhimpit gitu ya. Nah, ada beberapa memang untuk mengetahui gitu ya, atau ada beberapa pemeriksaan gitu untuk mengidentifikasi adanya diagnosa si shoulder impingement itu sendiri. Nah, kemudian gejala lainnya ini sulit menggerakkan lengan ke belakang punggung gitu. Jadi, untuk melakukan gerakan eksternal rotasi itu juga ada kesulitan gitu dan juga nyeri gitu, nyeri dirasakan pada bagian shouldernya dan juga sampai akhirnya ada nyeri biasanya juga terjadi apa namanya kelemahan gitu ya pada otot-otot di sekitar bahu ataupun shoulder joint. Nah, ini ada shoulder impingement syndrome gitu. Jadi ketika kita mengangkat tangannya ke atas gitu ya, itu dirasakan nyeri pada bagian yang di pin situ ya, yang berwarna merah pada bagian lokasi si akromion ya di bawah akromionnya karena di situ ada penjepitan dari tendonnya. Nah, di mana kemudian apa namanya ada kompensasi akhirnya dia mengalami kelemahan dari otot-otot di sekitar bahu karena di situ ada nyeri kompensasinya ya sendi tidak jarang digerakkan gitu kan sampai akhirnya ya apa namanya terjadi penurunan kekuatan atau weakness pada otot sekitar bahu termasuk rotator cuff itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa pemeriksaan gitu yang bisa kita lakukan untuk apa namanya mengidentifikasi atau mendiagnosa shoulder impingement gitu. Nah, di mana mungkin dalam pemeriksaan shoulder impingement itu nggak hanya satu tes saja gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa kita lihat gitu kan. Karena kalau misalkan dari teori yang sudah ada gitu bahwa shoulder impingement itu tadi apa terdiri dari beberapa luka kondisi gitu ya. Tadi ada yang pasta lesion sama yang slap lesion sehingga memang kita untuk memastikan bahwa itu shoulder impingement ya kita apa namanya menggunakan beberapa tes. Yang pertama mungkin ada speed test gitu. Jadi kita langsung aja apa namanya coba untuk memegang gitu ya tangan kedua tangan kita yang tapi kita letakkan di belakang punggung, kemudian ada near test gitu, kemudian kita bisa melakukan apa namanya drop arm test dan juga untuk selanjutnya kita bisa memastikannya juga dengan melakukan painful arc test gitu ya, painful arc. Nah, di mana untuk shoulder impingement itu sendiri nyerinya akan dirasakan pada bahunya itu di sekitar 60 sampai 120 derajat gitu. Mungkin kalau misalkan lebih gitu kan itu harusnya apa mungkin ada apa namanya OA ya pada acromioclavicular joint ya kan kalau misalkan dia lebih ke atas. Nah, kemudian kalau untuknya shoulder impingement dia khusus di 60 sampai 120 karena pada posisi tersebutlah si tendon dari supraspinatus itu mulai terhimpit. Sedangkan nanti ketika bertambah ke atas gerakan dari abduksinya itu dia sebenarnya akan agak melepas atau agak menjauh gitu ya dari si tendon supraspinatus. Nah, berikut adalah asesmen atau pemeriksaan spesifik gitu ya untuk mengindikasi atau mendiagnosa adanya shoulder impingement atau yang bisa disebut ada juga yang mengatakan impingement syndrome. Nah, kemudian untuk diagnosa fisioterapisnya, yang pertama impairment adanya nyeri gitu ya pada gerakan abduksi, internal rotasi, eksternal rotasi dan juga mungkin fleksi elbow gitu karena memang ada beberapa terutama rotator cuff sebenarnya kalau misalkan pada shoulder gitu ya itu juga
kena gitu ya pada gerakan ini juga semuanya hampir ada beberapa yang melibatkan supraspinatus muscle ya kan, kemudian terjadi kelemahan otot, kemudian penurunan LGS dan juga instabilitas shoulder. Kemudian functional limitation-nya contohnya misalkan kesulitan memakai baju, mengangkat benda benda berat, atau kalau misalkan perempuan sulit untuk mengaitkan bra di belakang ya kan, kemudian mungkin ada yang kesulitan juga untuk melakukan apa sisir ya kan, menyisir, kemudian mandi kalau misalkan dia menggunakan gayung dan sebagainya. Nah, kemudian disability-nya yaitu tidak dapat berolahraga, kemudian juga mungkin ada penurunan dari apa namanya kerjanya, ya kan, aktivitas kerjanya dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk jangka pendek ya berarti kita fokus untuk mengurangi nyerinya dan juga meningkatkan LGS. Nah, biasanya juga sebenarnya pada shoulder impingement karena dia adanya inflam ya, karena ada yang peradangan, biasanya ada beberapa juga yang mengalami pembengkakan, memang mengalami adanya odem gitu ya pada di sekitar tendon supraspinatusnya. Nah, jadi mungkin ada beberapa untuk tujuan jangka pendeknya ketika misalkan di situ adanya odem atau inflamasi lainnya, ya kita juga fokus untuk penurunan dari inflamasi tersebut. Kemudian tujuan jangka panjangnya untuk meningkatkan kekuatan otot dan juga mengembalikan fungsi dari shoulder tersebut sampai akhirnya dia bisa return to sport. Jadi kembali ke pertandingan ya. Kalau misalkan ini kita bahasnya di apa namanya di dunia olahraga. Jadi sampai akhirnya dia bisa kembali ke uh, sport lagi, ke olahraga lagi. Nah, kemudian ini besok yang akan kita pelajari gitu ya di apa namanya di praktikum gitu. Jadi ada beberapa intervensi yang bisa kita uh, berikan gitu pada kasus shoulder impingement ini, bisa berupa manual terapi, kemudian mungkin ada bisa juga menggunakan modalitas ya kan, kemudian ada friction, ada terapi latihan gitu ya, exercise baik itu mungkin yang eksentrik, mungkin yang isometrik, kemudian mungkin aktif pasif itu juga di awal pasti digunakan, kemudian strengthening dan juga stabilisasi dari shoulder joint. Nah, inilah nanti yang akan kita praktekkan gitu ya nanti ketika praktikum. Oke, baik, mungkin itu terkait apa namanya teori gitu ya untuk yang shoulder impingement. Mungkin sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Paham ya? Sulit nggak? Nggak ya? Bisa ada yang bingung? Nggak ada ya? Baik, kalau misalkan tidak ada, ini saya sekalian mengabsen. Nah, Ibu, maaf. Ini kan kita gabungan dua angkatan, deh, Bu. Nah, ini cuman yang boleh masuk cuman 100 aja, Bu. Jadi banyak teman-teman yang nggak bisa masuk, Bu. Oh, nanti yang nggak bisa masuk teori di ini lain, Zoom lain. Baik, Bu. Jadi di ini ya, nanti dari data ini nanti bisa di apa namanya identifikasi ya. Karena ada beberapa juga untuk yang angkatan 6 kan mereka tidak ikut ya, karena mereka MBKM ke Unisa Yogyakarta. Oke, ada yang ingin didiskusikan atau sudah cukup? Baik, jika tidak ada pertanyaan gitu ya, mungkin cukup sekian. Saya anggap ini sudah dipahami ya semuanya. Baik, terima kasih untuk apa namanya kehadirannya sore hari ini dalam pertemuan Zoom ya. Sampai ketemu di kampus dan praktikum. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.